Pak Hendri, apa yang membuat orang mengatakan bahwa aktivitas itu bisnis gitu? Prinsip utamanya bisnis itu apa, Pak? Mencari uang. Ada yang berprinsip utama bisnis itu cari uang. Yang Bapak Ibu saudara lain mungkin? Pak Edi atau Bu Anggra ini, Pak Heno? Kalau enggak gitu, itu bukan bisnis gitu loh, Bapak Ibu. Itu prinsip ya, itu namanya sesuatu yang prinsip kan gitu. Kalau enggak gitu, ya itu berarti bukan bisnis. Apa, Bapak? Apa teman-teman sekalian? Apa sih prinsip utamanya? Cari laba. Cari laba, cari cuan tadi kan ya, Pak. Apa Pak Edi? Kalau bukan itu, dia bukan bisnis gitu. Transaksi. Transaksi. Gitu. Kalau cari uang, Pak Hendri, orang yang korup itu kan juga dapat uang ya, Pak. Ya kan, misalnya saya di jalan, ada uang jatuh, itu saya juga nemu uang gitu. Saya atau orang ngambil uangnya orang lain gitu ya, orang nyuri itu kan juga nyari uang gitu. Nah, tetapi apa yang tidak bisa digantikan istilah itu kan prinsipnya adalah transaksi tadi ya. Kalau tidak ada transaksi itu berarti bukan bisnis, itu bukan ekonomi. Nah, itu tentang sesuatu yang prinsip. Nah, sekarang kita coba lihat apa sih yang prinsip dalam gereja atau eklesiologi gereja. Apa prinsip utama dalam gereja? Kalau itu pelayanan. Oke, kalau menurut Pak Hendri pelayanan. Pak Paulus? Persekutuan gitu ya. Persekutuan. Coba murid-murid katekisasi saya, Michael. Kalau menurut Michael, apa Mike? Prinsip kalau nggak ada itu bukan gereja namanya, Mike. Halo Michael. Tuh. Anya deh, Anya. Anya, kalau nggak ada itu, kalau menurut kamu prinsip utamanya gereja apa, Anya? Ini pada takut jawab nih kayaknya. Anya, Anya udah open mic ya. Anya, kalau menurut kamu yang bikin gereja itu disebut gereja itu apanya? Ada orang-orang yang terlibat pelayanan, Kak. Ada orang-orang, ada orangnya, ada pelayanannya gitu ya, dan terlibat orangnya. Oke, terima kasih. Siapa ya? Gina, boleh deh Gina. Kalau menurut Gina, prinsip utamanya gereja tuh apa sih Gina? Kalau itu nggak dilakukan, kalau itu nggak ada di dalam gereja, itu bukan gereja. Nih, pada takut ini jawab semuanya nih. Halo Gina. Windy deh, Windy. Penyembahan mungkin, Kak. Ada ibadah gitu ya. Ada penyembahan. Siapa lagi ya? Kak Tom deh, Kak Tom. Apa sih yang prinsip dalam kita bergereja? Adanya persekutuan. Adanya persekutuan. Oke. Lukas. Kalau Lukas. Halo Lukas. Atau saudara juga boleh ketik ya. Apa yang menjadi prinsip utama dari gereja. Tapi saya pikir tadi teman-teman, Bapak Ibu saudara juga beberapa sudah sebutkan tentang apa yang menjadi prinsip utama dari eklesiologi gereja. Yang pertama adalah kita melihat dulu ya sebelum kita ke sana. Mukadimah tata gereja.
dan tata laksana GKI itu mengatakan demikian, saudara. Secara universal, gereja itu bersumber pada Allah yang menyelamatkan melalui karya, bentar, kok ini nggak bisa saya pindah. Bentar. Melalui karyanya di dalam dan sepanjang sejarah. Karya penyelamatan Allah yang mencapai puncaknya di dalam Tuhan Yesus Kristus dilakukan secara menyeluruh dan meliputi segala sesuatu menuju pemenuhan kerajaan Allah. Dalam karya penyelamatan itu melalui perjanjiannya, Allah menghimpun umat pilihannya yang dimulai dari umat Israel dan dilanjutkan dengan umat Allah yang baru dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus, yaitu gereja. Nah, sampai terus kemudian sebagai umat baru, gereja itu esa. Keesaan gereja itu adalah keesaan dalam kepelbagaian. Dengan demikian, gereja adalah persekutuan yang esa dari orang-orang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang dengan kuasa Roh Kudus dipanggil dan diutus Allah untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya penyelamatan Allah di dunia. Jadi, saudara dan Bapak Ibu semua, dari sini kita melihat bahwa apa yang jadi prinsip utama dalam eklesiologi gereja itu yang pertama, bahwa gereja itu bagian dari karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Itu prinsip utama. Yang berikutnya adalah bahwa gereja adalah persekutuan umat Allah. Jadi ada dua itu prinsipnya ya Bapak Ibu dan Saudara. Persekutuan itu persekutuan dalam persekutuan itu esa dan keesaan dalam kepelbagaian. Persekutuan. Nah, sehingga prinsip utama dalam eklesiologi gereja, karena tadi itu adalah karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus, kita mesti mengingat tentang pemahaman inkarnasi. Inkarnasi itu ya Allah yang hadir dalam diri Yesus. Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini dalam diri Yesus. Kita bisa melihat dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan juga ayat Yohanes 17 ayat 18 itu mengatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi saudara, bahwa Allah mengutus Yesus untuk ada di dalam dunia. Kita pun gereja diutus untuk ada di dalam dunia. Dunia itu adalah ya dunia semesta kita. Semesta kita ini ya semua yang ada di dalamnya, termasuk ya teknologi digital itu juga bagian dari dunia ini, dunia digital, dunia metaverse itu. Sehingga kita bisa memaknai bahwa dunia itu menjadi ruang Allah berteologi atau locus theologicus itu ya, ruang Allah untuk berteologi, ruang Allah melakukan karya penyelamatannya. Saudara, dunia ini kan yang di dunia ini yang baik bertemu dengan yang buruk gitu ya. Yang baik bertemu dengan yang jahat, tetapi justru di tengah dunia yang tidak sempurna itu Allah mau menyelamatkan. Di dalam metaverse ya orang bisa pakai itu sebagai sesuatu yang baik, tapi orang juga bisa salah gunakan mungkin. Tapi justru di tengah yang tidak sempurna itu, gereja bisa hadir menjadikan metaverse itu sebagai ruang Allah berteologi tadi, ruang Allah menyatakan karya keselamatannya. Jadi kita sebagai gereja, gitu ya, di mana domba-domba kita berada, di situ kita hadir dan menjumpai mereka. Ini prinsip utama tentang eklesiologi gereja. Jadi kita bisa memaknai bahwa kenapa gereja perlu bicara tentang metaverse juga. Kenapa bahkan gereja mungkin juga perlu masuk dalam dunia metaverse itu. Karena kita menghayati soal inkarnasi tadi. Allah yang hadir di tengah dunia. Yang berikutnya adalah, nah kan kita juga takut nanti gimana dengan gereja metaverse itu terus bentuk persekutuannya kita. Nah tadi, kita mesti punya prinsip utama tentang persekutuan. Persekutuan kita adalah persekutuan Trinitas ya, persekutuan dengan Allah Trinitas dan persekutuan kita dengan sesama. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, Saudara, di situ
terlihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Bahwa yang utama di sana dalam prinsip persekutuan itu, saudara, bukan soal bangunan, bukan soal tempat, ya, tetapi bahwa ada koinonia. Persekutuan itu koinonia. Nah, yang dimaksud dengan koinonia di situ adalah adanya koneksi atau adanya hubungan satu sama lain. Adanya interaksi satu sama lain. Dan adanya partisipasi. Orang mau terlibat dalam pelayanan kalau kata Anya tadi. Mau keterlibatan, bukan cuma mau dilayani, tapi setiap orang ambil bagian. Dan orang mau berkolaborasi atau bekerja sama. Nah, prinsip dalam persekutuan itu kan sebetulnya itu hubungan, koneksinya. Bahwa hubungan itu kan tidak berarti orang harus selalu bertatap muka, tetapi lebih kepada relasi hati dan pikiran yang lebih kuat gitu, artinya batin yang juga kuat. Nah, artinya bahwa pelayanan digital ini melengkapi, perluasan, atau boleh dibilang sebagai melengkapi, boleh dibilang juga sebagai perluasan dari dunia yang kita mungkin masih bilangnya dunia nyata ini ya, real life-nya kita gitu, dari persekutuan. Nah, jadi kita tidak perlu menandingkan ini antara online dan onsite gitu. Karena yang penting adalah soal bagaimana ya memang interaksi secara langsung itu penting. Tapi bukan berarti juga kemudian kita membuang yang interaksi secara online lewat metaverse itu. Karena bagaimanapun itu pun juga bisa dimaknai sebagai sebuah persekutuan, saudara. Karena di situ pun kan orang bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, nanti kita lihat ya. Jadi karena di dalam metaverse itu ada potensi-potensi seperti ini, misalnya perluasan dari untuk memperluas dalam artian menambah bentuk ibadah atau kebaktian. Bisa untuk sekolah minggu, bisa untuk pembinaan iman, pelatihan, coaching, mentoring, rapat, komsel atau KTB gitu ya. Bisa untuk pelayanan pastoral atau konseling. Malah kalau konseling lewat metaverse itu orang bisa merasakan kalau dia kan nggak harus kelihatan wajahnya. Bahkan mungkin namanya bisa agak disamarkan. Orang kadang malu kan mau cerita kalau ketahuan identitasnya. Nah, mungkin dengan begitu justru dia lebih leluasa untuk cerita. Saya mau coba memperlihatkan ya bangunannya GKI punya yang Altspace VR. Nah, saudara kelihatan ya ini platform Altspace-nya. Nah, ini kalau kita buka main menu, ini ada beberapa event gereja yang sedang berlangsung ini. Sebenarnya kayak ada kebaktian begitu. Saya takut kalau saya masuk malah ganggu suaranya, karena suara kita akan terdengar juga oleh yang lain. Ini kalau mau masuk ke Altspace VR-nya GKI, ini kodenya 6686. Ini avatarnya saya, jadi saya bentuknya kayak gini. Saudara bisa membuat sendiri avatarnya mau dalam wujud seperti apa. Nah, ini seperti ini bangunannya. Di sini ada semacam kayak galeri etalase untuk memajang, misalnya ini foto-foto, histori GKI, publikasi, dan sebagainya. Gitu. Itu sejarahnya GKI, beberapa event kegiatan. Nah, ini kalau masuk ke ruang ibadahnya. Ada keterangan kan, harus mute supaya kita nggak berisik dan nanti mengganggu kebaktian, mengganggu pelayanan. Ini lokasi foto lokasi sinode. Biasanya ada link atau tautan-tautan yang bisa diklik. Nah, ini penjelasan tentang arti logo GKI. Jadi ada informasi-informasi juga gitu. Ada semacam papan informasi ini foto. Ini bagian yang saya paling senang di sini. Bisa terdengar nggak ya di Bapak Ibu? Ini kalau saya mendekat, ini akan kedengaran lagu.
Ini dinding lagu himne GKI. Terdengar nggak ya Bapak Ibu? Nah, ini kalau saya yang jauh ya nggak kedengeran. Begitu juga kalau kita ngobrol dan ketemu dengan orang, makin kita jauh dari orang itu kita nggak dengar suaranya. Kalau kita deket ya kita bisa ngobrol. Ini ruang ibadahnya. Nah, ada semacam mimbar kecil. Di situ ada layar. Layar itu bisa untuk taruh video pengkhotbahnya misalnya. Jadi dengar khotbahnya di situ. Nah, ini ada ruang-ruang itu ruang outdoor begitu. Kita ke sini aja. Kita ke ruang konseling saja. Nah, di sini orang bisa konseling Bapak Ibu Saudara. Misalnya di sini ini ruang-ruangannya. Ada beberapa tempat untuk ngobrol, untuk sharing, untuk konseling. Nah, ini tadi kan saya bilang bisa untuk perluasan sekolah minggu misalnya. Nah, misalnya Kak Tom dan Kak Lady atau guru-guru sekolah minggu mau cerita sekolah minggu tentang ini ya, bangsa Israel melewati Laut Teberau atau Laut Merah itu yang terbelah. Kayak gimana sih laut terbelah? Nah, itu kan bisa dibuat visualisasinya tuh misalnya. Dan terus anak-anak punya pengalaman seperti merasakan seolah-olah berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah. Nah, ini crossing the sea ini salah satu contoh metaverse dengan model seperti itu. Ya, itu kurang lebih dari saya, saudara. Silahkan Bapak Ibu Saudara kalau ada yang mau bertanya atau merespon. Ya, rekan-rekan. Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Saya mau Pak Henry. Ya, silakan Pak. Ada 3 pertanyaan Kak Lydia. Semoga berkaitan pertanyaan saya. Yang pertama tadi sekilas di awal masalah hardware ini ya, yaitu spek hardware. Kan mungkin tidak semua orang mempunyai hardware mungkin yang sestandar yang dibutuhkan untuk mengakses metaverse. Jadi apakah ke depannya bisa dibuat atau mungkin bisa dibuatkan versi light atau mungkin versi yang bisa diakses lewat gadget atau website ya, karena trennya kan memang aplikasi itu memang dibuat lebih ringan seharusnya terkait masalah hardware. Nah, kedua, apakah kalau mengakses metaverse itu misalnya gini, saya mau bareng dengan Kak Lady misalnya bareng-bareng besok itu apakah bisa? Jadi karena kalau satu metaverse hanya bisa diakses oleh 1 orang saja. Misalnya kita punya teman atau saudara ingin bareng-bareng avatar 2 atau 3 orang itu apakah bisa? Dan yang terakhir yang terakhir soal menyinggung soal sekolah minggu itu, apakah materi yang dibuat untuk ditampilkan di metaverse itu perlu itu ya, semacam coding khusus atau keahlian tertentu ya untuk mempelajari tekniknya dulu untuk membuat materi, atau materi umum bisa kita buat entah lewat aplikasi lain tinggal kita masukin ke metaverse. Ya, kira-kira seperti itu dulu. Oke. Nah, pertanyaannya banyak teknis ya. Karena sebetulnya kalau teknis saya sendiri juga masih banyak belajar, ada teman-teman yang jauh lebih ngerti kalau soal teknis. Yang pertama tadi soal memang butuh hardware gitu ya. Hardware baik dari sisi laptopnya kita dan juga kayak misalnya peralatan Oculus dan sebagainya. Saya sendiri nggak punya Oculusnya, saya nggak punya yang kacamatanya itu ya, itu saya nggak punya gitu kan, dan sekarang harganya masih lumayan.
di e-commerce, artinya harganya masih lumayan, nggak tahu saya cek kayaknya biasanya suka ngecek gini nih Pak Paulus atau mungkin teman-teman ada yang suka ngecek nih teman-teman peserta katekisasi. Nah, saya harganya masih 2 jutaan ke atas, tahu saya. Saya pun nggak punya, tapi itu hanya akan membedakan ini. Kayak apa ya istilahnya, pengalamannya aja sih yang akan beda gitu. Maksudnya kalau orang pakai Oculus itu misalnya kacamatanya itu dia mungkin lebih bisa pakai semua fitur yang ada di metaverse itu. Kalau saya nggak punya kacamata, tangan saya kayak pelepah pisang, maksudnya kaku gitu, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau saya punya Oculus itu mungkin waktu itu tangannya ada yang bisa buat diangkat-angkat, bisa pegang makanan, bisa buat kayak salaman ya, tangannya kayak tangan orang benar-benar kita bisa beraktivitas itu ya, itu salah satunya. Nah, kalau hardware terkait mana platform yang bisa diakses. Nah, tadi saya bilang kan, masing-masing platform metaverse tuh akan terus berkembang sepertinya. Kan ada platform-platformnya banyak pilihannya. Nah, saya bilang bahwa laptop saya nggak bisa buat Decentraland, tapi bisa buat Altspace. Karena Altspace mungkin lebih light tadi ya, lebih ringan. Nah, mungkin saja ke depan bisa jadi ke depan tuh kan teknologi bisa begini. Bisa platformnya yang akan dibikin lebih light, itu mungkin aja Kak Tom. Tapi kan bukan kita nggak perlu bikin Altspace-nya sendiri, menurut saya itu terlalu mahal kalau kita bikin platform bangun aplikasi atau platformnya sendiri gitu, bisa terlalu mahal deh kayaknya. Atau bisa juga sebetulnya makin ke depan mungkin spesifikasi dari gadget itu ke depan akan semakin mendukung juga. Kan teknologi itu saling mengikuti ya. Teknologi itu akan saling mengikuti gitu. Nah, makin ke sini pun kan orang juga bikin gadget-gadget yang lebih murah tapi dengan spek-spek yang canggih-canggih gitu. Mungkin ke depan kan itu bisa-bisa aja dilihat peluang-peluangnya kayak gitu, tinggal dilihat gimananya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah untuk metaverse itu memang setahu saya saat ini satu gadget itu ya satu orang. Ya sama sebetulnya kan kayak kita Zoom begini, satu gadget ya satu akun. Cuman di satu akun kita bisa duduk bareng orang-orang yang lain gitu aja. Sama juga, satu gadget satu akun juga. Satu gadget satu avatar kalau di metaverse. Yang ketiga tadi soal lalu kontennya bagaimana? Nah, itu macam-macam memang. Memang dibutuhkan talenta dari teman-teman yang sangat paham dengan grafis dan juga coding dan digital dan sebagainya. Ada yang bentuknya tadi misalnya input video atau input foto kayak yang tadi saya lihat ajak lihat di ininya metaverse-nya GKI ya. Itu kita ngelihat foto aja atau video dimasukkan di input gitu aja Kak Tom. Tapi ada juga yang bentuknya memang betul-betul dipersiapkan dalam model animasi dihadirkan. Jadi artinya ruangannya itu didesain, disetting, dibentuk betul-betul gimana sih ini kayak dijadiin kayak padang gurun. Tadi kan saya bilang kayak yang Life Church itu mereka betul-betul mendesain gedung gerejanya seperti gedung gerejanya yang bentuk fisik asli gitu. Itu misalnya. Nah, misalnya gini, Pak Hendri kan punya kantor, punya pabrik. Pak Hendri pengen bikin pembinaan pelatihan buat karyawannya, tapi nggak di kantor fisik. Bentuknya maunya di metaverse gitu. Karena mungkin Pak Hendri udah buka cabang di mana-mana di seluruh kota di Indonesia lah. Kan kalau daripada ngumpulin karyawan yang dari seluruh Indonesia di Surabaya, ya mending bikin aja pembinaannya, pelatihannya di metaverse gitu ya, saudara. Nah, supaya kerasa suasana seperti kantornya real, jadi dibikinlah desainnya kayak begitu. Kita juga misalnya, supaya anak-anak ini ngerasa seperti sedang sekolah minggu di GKI, bahwa kita bisa desain metaverse-nya tadi itu seperti suasana di gereja GKI di Ponorogo. Kita bisa desain misalnya, kita pengen ngajak anak-anak ngerasain bagaimana ketika Yesus disalib gitu ya. Kita bisa mendesain kota-kota di Yerusalem. Bisa. Kalau ditanya bisa nggak? Bisa. Tapi butuh orang dengan talenta itu satu. Yang kedua, bisa jadi butuh dana juga untuk mendesain yang tadi saya bilang gitu ya. Butuh anggaran untuk mendesain itu bisa. Nah, kalau
yang tadi GKI Youth Ministry itu sekarang rencananya itu kerjasamanya juga dengan sekolah penabur. Sekolah penabur itu punyanya GKI yang di Jawa Barat ya, Bapak Ibu dan saudara dan teman-teman, dipakai buat apa? Buat kelas katekisasi. Jadi kalau di sana tuh kelas katekisasi kerjasama juga dengan sekolah-sekolah. Selain yang diadakan untuk gereja, jadi anak-anak di sekolah mereka juga ada katekisasinya. Gitu Kak Tom. Oke. Boleh tambah satu lagi enggak? Pertanyaan kecil. Ya, silakan. Boleh. Terkait konten, apakah di Metaverse boleh ya Kak Lydia mengcopy konten orang lain buat kita pakai? Itu gimana ya? Bisa tadi di copyright ya? Boleh nggak ya kita pinjam atau memakai yang sudah ada kita pakai lah di tempat kita? Nah, saya belum tahu ya soal kaitannya ke sana, belum mendalami itu. Tapi itu bisa aja mungkin ke depan akan jadi itu ya, bisa jadi isu yang perlu dipikirkan gitu. Apakah kita boleh asal putar video orang gitu. Ke depan orang kan sangat perhatikan soal itu. Cuman secara teknis dampaknya kayak apa, apakah terus tiba-tiba macet nggak bisa diputar atau gimana, nah itu saya belum tahu. Cuman yang selalu kita ingat adalah kalaupun misalnya ada konten yang bebas terbuka gitu ya, orang boleh pakai, kita mungkin bisa izin gitu ya, kayak kulon nuwun gitu, permisi sama orang yang punya konten itu juga kita bisa lakuin. Tapi mungkin ke depan ini Kak Tom bisa jadi ya itu bisa jadi ketentuan-ketentuan gitu ya. Kok soal copyright itu. Oke. Terima kasih banyak Kak Ibu. Ya, sama. Ya, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau tanyakan rekan-rekan yang lain. Ya, Pendeta Lydia. Iya, Ya. Pak Paulus. Berarti kalau boleh saya saya pahami adalah gereja metaverse ini nggak bisa menggantikan gereja yang ada ya, karena tadi kalau gereja metaverse ini adalah merupakan perluasan dari gereja yang ada ya, yang fisik ya. Iya, memang bukan untuk menggantikan sih Pak, artinya tidak saling menggantikan. Kita nggak bisa memperlawankan gitu ya, nggak bisa jadi pengganti, karena gimana pun kehadiran itu kan butuh kehadiran yang betul-betul langsung ya teman-teman, Bapak Ibu saudara semuanya. Tuhan Yesus aja bahkan juga hadirnya kan secara langsung pada akhirnya gitu kan. Allah juga memilih untuk hadir secara langsung dalam diri Tuhan Yesus yang bisa dirasakan, dialami, dilihat gitu toh, diindra gitu. Bukan kita mengenal Allah itu roh juga gitu, tapi kita juga mengenal bahwa Allah itu juga hadir dalam bentuk wujud manusia yang seutuhnya. Demikian juga kan kita. Kalau kita ngomong persekutuan, kita kan ngomong pertemuan, perjumpaan, kita ngomong soal kehadiran. Di satu sisi hubungan itu bisa jarak jauh, iya, gitu. Tapi juga kita juga tetap butuh bagaimana hubungan yang dibangun secara langsung, yang kita betul-betul bisa tatap muka, bisa orang tuh gandengan gitu ya, ibaratnya orang ketika misalnya orang sedih, orang benar-benar butuh dipeluk kan gitu, misalnya orang ketika sedih orang benar-benar butuh dipeluk, butuh digandeng, diajak berdoa bersama gitu ya, dituntun ketika nggak kuat jalan sendiri, ibaratnya kan bahwa artinya teknologi digital, entah itu metaverse atau apapun, itu memperlengkapi atau memperluas, tetapi tidak bisa menggantikan juga gitu. Nah, nggak bisa sepenuhnya menggantikan gitu. Bukan berarti terus kita mengatakan yang penting aku sudah cukup dengan online. Oh, nggak juga bisa begitu gitu. Thank you. Terima kasih Pak Paulus. Ya. Berarti akankah kita itu punya 3 kanal untuk mengadakan ibadah, yang real, yang via YouTube begitu, lalu yang satunya lagi melalui metaverse? Nah, yang itu kita serahkan pada kesiapan kita bersama ya Bapak Ibu dan saudara gitu. Itu kan tetap melihat apakah kesiapan ini ya, kesiapan dari sumber dayanya. Terus juga kita lihat seberapa banyak sih jemaat kita yang, artinya kita juga perlu melihat gitu, jemaat kita yang ada di metaverse tuh banyak enggak gitu. Kan itu juga terkait apakah secara jemaat itu hardware-nya udah bisa belum ya buat di sana. Nah, itu dan itu ada banyak pertimbangannya di sana.
kesiapannya gitu. Iya. Butuh yang betul-betul merawat juga gitu kan Pak. Iya. Kalaupun belum bisa dipakai untuk ibadah kan bisa untuk yang aktivitas lain misalnya komsel, KTP, pelayanan pastoral, konseling gitu. Ini misalnya saya bikin space sendiri kayak bikin rumah virtual di Altspace tadi buat diri saya sendiri. Nah, jadi misalnya orang mau ketemu ngobrol gitu, ada anak remaja pemuda mau konseling di situ, mau cerita-cerita lewat situ, tinggal janjian aja bisa bilang. Nanti kita ketemu di metaverse itu juga bisa sebetulnya. Jadi kalau ngobrol by text atau by voice? Voice, Pak. Bisa teks, bisa voice, dua-duanya. Tapi dari voice itu berarti bisa ketahuan orang aslinya berarti ya? Bisa, tapi kalau orang itu pakai mungkin pengubah suara, sekarang ada aplikasi pengubah suara kok. Iya. Bisa jadi ini jadi kayak ini ya, sesuatu yang mungkin orang akan jadi alternatif yang orang akan pilih dan senangi. Karena di era digital ini kan orang tuh senang jadi anonim, ketika nggak dikenali tuh kayaknya lebih nyaman. Makanya ya kalau kita Zoom kan off cam, nah ini ciri-ciri khas kita manusia digital gitu kan. Ya oke, saya bisa memahami gitu. Ya oke rekan-rekan, ayo silakan tanya lagi. Kak Lid mau tanya, ya. Kalau semisal kan rekan-rekan pemuda ini, anak-anak muda ini lebih senang yang gini ya, baru dan sebagainya. Nah, kemudian tapi tadi di satu sisi itu kita kan nggak bisa bandingin ya, kita nggak boleh pilih dan dibandingkan gitu. Nah, ini gimana kalau misalnya yang lebih menarik ini yang baru gitu. Kemudian untuk persekutuan sesungguhnya yang tadi itu gimana ya? Untuk gimana ya? Menarik mereka untuk tetap persekutuan yang bertemu dan sebagainya, itu bagaimana ya Kak? Kan soalnya tadi kan kalau bisa saya ambil ini kesimpulan ini kan nggak bisa menggantiin, bukan gerejanya kita ganti gereja metaverse ya, memang ada lagi metaverse dan ini lebih modern, lebih ini dan ini lebih menarik dan bisa dilakukan banyak orang dengan banyak kegiatan. Tapi gimana ketika kita ini sudah anak-anak muda ini sudah lebih tertarik yang metaverse ini gitu. Apakah kita mengembalikannya jadi mereka harus tetap di dua gereja gitu. Jadi bukan hanya metaverse aja tapi tetap yang persekutuan juga. Itu gimana ya Kak ya? Untuk kayak menarik mereka juga gitu. Nah, ya justru ini maksudnya bahwa berarti yang kita pertama perlu memberi pemahaman kan, kenapa kita, itu kan mesti tersampaikan, kenapa kita tetap perlu ketemuan langsung. Nah, itu kan pemahaman yang mesti terus kita berikan juga, satu pengertian itu. Kenapa sih kalau bersekutu itu bukan cuma online gitu? Apa sih yang kita, nah orang itu akan tertarik ketika dia mendapatkan manfaat lebih gitu ya. Orang itu kan tertarik gitu kan. Kenapa? Misalnya gini, anggaplah kayak kita mau memilih 2 menu makanan lah gitu misalnya. Mau yang ini atau itu. Itu kan karena kita pasti punya harapan yang lebih gitu, karena kita merasakan punya manfaat yang lebih gitu dari satu yang kita pilih. Nah, orang kalau begitu juga dengan ini. Gimana soal online dan onsite tadi gitu, yang langsung dan yang bertemu secara langsung tadi. Nah, berarti satu tadi memberi pemahaman kenapa kita tetap perlu ketemu secara langsung. Yang kedua, berarti juga kita mesti punya nilai lebih juga, menekankan nilai lebih dalam pertemuan yang secara langsung itu loh, itu yang butuh diperlihatkan dan membuat orang merasakannya. Kalau toh ternyata di pertemuan langsung itu kayak nggak ada bedanya, ya orang nggak akan mau datang ke yang pertemuan secara langsung tadi gitu. Kalau pertemuan langsung itu apa sih yang mau kita berikan, kan bukan hanya soal
gini, kalau pertemuan langsung itu misalnya kan bukan hanya soal kalau kebaktian ya tadi. Oke, ada khotbah, ada musik. Kan bukan hanya soal khotbahnya saja. Bukan hanya soal musik pujiannya aja. Karena kalau khotbahnya aja dan musik pujiannya orang bisa dapat di online. Nggak harus datang. Tapi apa? Oh, ya kedekatan, merasakan ada hubungan yang betul-betul, oh iya ketika saya datang, saya benar-benar ngerasain bahwa saya disambut, saya diterima, saya bagian dari komunitas ini, saya ngerasa senang ketika saya ketemu, saya kayak baterai yang dicas ketika saya ketemu. Nah, itu yang harus diperkuat menurut saya. Sehingga orang benar-benar ngerasa dapat dari pertemuan secara langsung. Karena kalau itu nggak ada, misalnya ya orang akan tetap milih untuk ya udah nggak ada bedanya toh kalau cuma dengar khotbah, dengar firman, dengar materi, dengerin lagu ya online toh sama saja gitu misalnya. Tapi kedekatan, bisa interaksi secara langsung itu yang mungkin orang nggak akan dapetin itu. Ya, Kak. Jadi harus tetap dua gitu ya. Nggak boleh, aku kan udah ketemu nih di online, di metaverse gitu, nggak boleh ya. Jadi tetap harus ya. Oke. Ya, baik, Kak. Makasih, Kak. Sebenarnya metaverse sendiri kan seperti yang membantu ya Lydia. Membantu untuk kita bisa meningkatkan. Nah, saya Grace ini dulunya beberapa waktu yang lalu tuh hampir 2 tahun, 3 tahun yang lalu, dia sering bermain Roblox sama bukunya di Amerika. Dari situ saya nggak tahu kok enaknya ya dia bisa komunikasi. Akhirnya dia bisa punya komunikasi yang baik gitu loh dengan saudaranya di Amerika sana. Iya, betul. Itu. Jadi saya bilangnya metaverse ini merupakan seperti tools ya. Ya, nah kita mesti melihat juga bahwa metaverse itu sebagai tools untuk kita merawat persekutuan, saudara, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kita punya WhatsApp, gitu ya. Kita pakai WhatsApp gitu ya. Seperti kita punya WhatsApp, seperti dulu zamannya BlackBerry gitu ya. Kita punya telepon, kita punya SMS. Nah itu semua adalah sebuah sarana untuk kita merawat hubungan kan. Nah jadi itu sebagai sebuah sarana untuk kita merawat persekutuan yang ada. Jadi ya artinya bisa dipakai dan dimanfaatkan untuk itu, betul Pak Paulus gitu. Iya. Ya mereka saling bersinergi lah ya, kira-kira begitu ya Bu ya. Iya, jadi kuncinya adalah tidak saling menggantikan, tapi saling melengkapi keduanya, sehingga kedua-duanya kita bisa pandang sebagai hal yang penting untuk diperhatikan gitu. Iya. Oke, rekan-rekan ada yang masih mau tanya? Teman-teman dari kelas katekisasi, apakah ada pertanyaan? Tapi mungkin semua udah tahu ya kalau anak-anak ini generasi teman-teman semuanya. Ya, justru yang berpotensi akan lebih memanfaatkan metaverse, Bapak Ibu Saudara. Ini kan sebenarnya kalau dari temanya PA itu gereja apa? Virtual kaum milenial gitu ya. Milenial itu saya. Kalau di eranya saya sekarang ini mungkin banyak dipakai untuk biasanya kerjaan. Beberapa kantor-kantor sudah mulai pakai buat coachingnya, buat pelatihannya, meetingnya itu pakai metaverse gitu. Tapi mungkin ke depan ini akan semakin dimanfaatkan, bisa jadi untuk sekolah gitu ya, untuk gereja tadi mungkin justru yang akan lebih banyak menikmati ketika peralatannya, gadgetnya, hardware-nya, teknologinya sudah lebih siap. Kita nggak tahu juga nanti karena Telkom dengan bikin Metanesia, apakah berarti itu nanti juga didukung dengan internet di Indonesia yang semakin baik, platformnya juga semakin lebih mudah dijangkau, sehingga nanti justru mungkin yang akan lebih menikmati adalah teman-teman dari generasi Z, generasi Alpha, yang sekarang banyak ada di dalam Komisi Remaja dan Pemuda dan juga Anak. Gitu.